Imadudin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imadudin. Karena ini mengobok umat Islam. Ngap. Makasih tahu ya. Kiai Imaduddin itu kalau ke Jakarta nggak perlu kan izin sama kalian. Dan lagian pun, kata kalian, masalah nasab itu rame di medsos. Kalau rame di medsos, kenapa? Memang kalau memang Kiai Imad mau ke Jakarta, kita ke Jakarta nggak ada masalah. Emang kenapa? Jakarta punyanya PA 212. Punyanya FPKI. Jakarta itu. Menghancur belah yaitu mengadu domba. Menghancur belah. Pelan-pelan ngomong. Kita ompong ngomong pelan-pelan. Karena kalau ompong itu remblong. Jadi los dia. Ya? Itu gaduh dibuat. Enggak gaduh. Kan kata kalian itu cuman rame di medsos. Yang gaduh, yang provokasi, yang ngadu domba itu si Rizik sama kau, PA 212. Gerombolan FPKI. Itu yang bikin gaduh. Yang bikin kekacauan, yang bikin kisruh. Yang demo sana sini kayak si Komo kalau mau lewat jalanan macet. Itu mengadu domba umat Islam. Yang mengadu domba umat Islam, Pong, itu si Rizik. Memang otak kalian nggak ada, otak dekat sama pantat rata-rata memang begini. Bicaranya menggebu-gebu, bicaranya teriak-teriak, padahal udah pakai mic. Di dalam satu ruangan, nggak di jalan, nggak di ruangan, ngomong pakai mic, teriak-teriak. Kan orang bego itu. Karena itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Enggak, kita merasa nggak gaduh. Dengan adanya Kiai Imad, kita jadi yakin bahwa orang yang selama ini bikin gaduh, koar-koar, teriak-teriak di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, ternyata penipu. Dia tidak bisa membuktikan itu. Justru bagi kami, sosok Kiai Imad itu sosok yang mengademkan, yang meluruskan sesuatu yang bengkok, yang mencerdaskan sesuatu yang goblok gitu. Seperti kalian, itu nggak bisa diluruskan lagi, udah spiral udah. Itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Yang gaduh selama ini kan kalian. Sebenarnya kalau kalian bisa saja mikir, ya 1 jam aja bisa mikir dengan tesis yang dibuat oleh Kiai Imad, nggak akan gaduh. Yang gaduh kan kalian. Kita slow aja, umat slow aja. Yang selama ini teriak-teriak di jalanan, sholat di jalanan, bikin macet, ngamuk-ngamuk, kemudian minta perang ke Palestina, minta berjihad, kan kalian. Aneh-aneh aja. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu? Pemecah belah pantat kau. Kalianlah pemecah belah bangsa. Sampai organisasi kalian dibubarkan, wahai FPKI. Kalau bukan pemecah belah bangsa, ngapain dibubarkan organisasi kalian? Kalau Kiai Imad pemecah belah bangsa, laporkan. Jadi nggak sinkron cerita mereka. Rizik bilang gini, di belakang Kiai Imad ada intelijen, ada BIN, ada rezim. Terus Kiai Imad di framing nggak berani ke Jakarta. Goblok, kalau seandainya di belakang Kiai Imad ada BIN, ada rezim, ada jenderal, ada yang bermain, ngapain takut ke Jakarta? Kau goblok. Hanya PKI yang selalu PKI itu kan dari kalangan kalian sendiri. DN Aidid, Fakhrul Barakbah, Sofyan Barakbah, Musa Al-Munawwar, kan kalian sendiri. Aduh. Nama juga kalian FPKI gitu, udah dibubarkan. sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Weh, tolol. Kajian 650 halaman itu kajian sampah. Acara yang dibuat oleh Robitoh Alawiyah yang mengundang Kiai Imad, acara sampah. Di situ acara untuk mengesahkan atau memamerkan keabsahan nasab Ba'alwi. Kiai Imad sebagai penentang harusnya dibuat acara diskusi debat di tempat yang netral, bukan di kandang kalian. Enggak pantas Kiai Imad datang ke kandang kambing, apalagi ke kandang anjing, apalagi ke kandang kerbau. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan, selesaikan. Yang ribut pingin nyelesain kan kalian, kalau kami jangan selesai. Kenapa? Dengan tidak selesainya ini, permasalahan ini, rakyat umat makin tahu. Para begal-begal nasab yang mencatutkan nasabnya ke nasab Rasulullah, orang makin tahu, belajar, nggak akan selesai. Namanya juga ilmu pengetahuan.
Dia nggak akan selesai sampai kita mati baru selesai. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup. Berbahayanya di mana? Meletupnya apa? Bahaya makan kalian. Karena nggak ada orang lagi yang percaya kalian cucu Nabi. Bagi kami nggak bahaya, bagus. Bagi umat bagus. Ketahuan belangnya penipu, pendusta, penyesatan, mengatasnamakan Rasulullah, saudara. Di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang Bola salju nggak apa-apa dingin, asal jangan jadi bola api. Tai lu. ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Kira-kira susah tidak? Susah tidak? Dengan adanya Kiai Imad kita susah tidak? Tidak, saudara. Tidak ada lagi pajak untuk mendapatkan surga. Pajak surga, saudara. Dari kalangan Unyiliun kan selama ini mematok pajak surga. Woi, TIJ, muridnya Imam Usro, bukan Imamul Ummah. Jadi saya pada kesempatan kali ini ingin membahas siapa namanya? Si Ompong Ngamuk Min. Si Ompong Ngamuk Min. Jadi gini, kenapa saya suka mengganti nama orang, suka menggonta-ganti nama orang? Karena menurut Al-Imamul Ummah, untuk lawan kita harus tidak boleh menggunakan gelar akademisi, gelar kehormatan, dan apapun itu. Jadi kita harus memanggil namanya. Misalnya Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Insinyur Jokowi, manggilnya Jokodok gitu. Menurut Gurunda, Al-Imamul Ummah. Gitu. Nah, itu saya disclaimernya dulu. Kenapa saya suka gonta-ganti nama orang? Karena memang ilmu seperti itu bersanad kepada Al-Imamul Ummah, Unyil Cebol ya, atau Rijik Cebol gitu. Ini orang yang saya bahas sore hari ini, yakni merupakan bagian daripada anggota PA 212, saudara. Nah, ya, PA. Jadi orang-orang PA ini memang seperti ini, saudara. Ya, PA 212 gitu. Jadi sebentar teman-teman ya. Saya putar dulu ya. Kali ini saya sependapat dengan Pak Kumis. Dengan Kumis Palang Hartop. Dengan Kiai Syarif Rahmat. Masya Allah. Jadi soal si Miftah saya nggak cocok dengan Pak Kumis. Tetapi soal si Ompong Ngamuk Min ini saya cocok gitu. Saya orangnya objektif. Ketika ada satu hal yang tidak sependapat dengan saya, maka ada hal lain yang memang sependapat ya. Saya tidak serta-merta mengabaikan pernyataan yang menurut saya itu sesuai gitu. Contoh misalnya begini. Kita lihat kemarin ada acara di tempatnya Bang Karni, ILC ya. Di mana di situ diundang si Ompong Ngamuk Min, kemudian si Ompong itu nyolek Kiai Imad di acara itu, kan nggak nyambung. Kalau nyambung ya bukan PA namanya, bukan PA 212. Jadi karena memang kebanyakan mukibin gitu, dia bukan Habib asli, dia bukan Habib, namanya Habib gitu. Jadi si Ngamuk Min ya, anak buah si Rijik ini, mukibin VVIP gitu kan. Kita dengarkan omongan dia dulu. Saat ini bergejolak di masyarakat, maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin karena ini mengobok umat Islam. Ngap. Makasih tahu ya. Kiai Imaduddin itu kalau ke Jakarta nggak perlu kan izin sama kalian. Dan lagian pun, kata kalian, masalah nasab itu rame di medsos. Kalau rame di medsos, kenapa? Kalau memang Kiai Imad mau ke Jakarta, kita ke Jakarta nggak ada masalah. Emang kenapa? Jakarta punyanya PA 212? Punyanya FPKI? Jakarta itu? Oh, kalau gua bebas ke Jakarta. Gua nggak setuju dengan si Unyil, nggak setuju dengan si Rijik Cebol. Gua ke Jakarta bebas. Karena datuk gua dulu berjuang untuk sesuatu yang sangat luar biasa kepada ibu kota gitu.
kepada negeri kita gitu. Jadi kita orang-orang yang merdeka ya bebas. Masa cucu company bebas di Jakarta, sementara cucu pejuang nggak bebas, kan lucu. Ngamuk nih ngamuk min ompong. Menghancur belah yaitu mengadu domba. Menghancur belah, pelan-pelan ngomong. Kita ompong ngomong pelan-pelan. Karena kalau ompong itu remblong. Jadi loss dia. Ya. Pelan-pelan sambil mingkem gitu kan. Islam yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat. Enggak gaduh, kan kata kalian itu cuman rame di medsos. Yang gaduh, yang provokasi, yang ngadu domba itu si Rizik sama kau, PA 212. Gerombolan FPKI. Itu yang bikin gaduh, yang bikin kekacauan, yang bikin kisruh, yang demo sana sini. Kayak si Komo kalau mau lewat jalanan macet. Ya. Iya. Itulah gerombolan kalian. Gara-gara si Komo lewat jalanan jadi macet, sholat di jalan, tidur di masjid. Ya, PA 212. PA toa 1 toa gitu, Saudara. Ya. Si Komo itu kan kadal. Kadal gurun, kadrun. Sama ya kan, cocok lagi. Ini bukan cocok logi, cocok lagi. PA, gerombolan PA. PA toa 1 toa. Dengar dulu si ompong ngamuk min nih. Itu mengadu domba umat Islam. Yang mengadu domba umat Islam, Pong, itu si Rizik. Memang otak kalian nggak ada, otak dekat sama pantat rata-rata memang begini. Bicaranya menggebu-gebu, bicaranya teriak-teriak, padahal udah pakai mic. Di dalam satu ruangan, nggak di jalan, nggak di ruangan, ngomong pakai mic, teriak-teriak. Kan orang bego itu. Anak itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Enggak, kita merasa nggak gaduh. Dengan adanya Kiai Imad, kita jadi yakin bahwa orang yang selama ini bikin gaduh, koar-koar, teriak-teriak di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, ternyata penipu. Dia tidak bisa membuktikan itu. Justru bagi kami, sosok Kiai Imad itu sosok yang mengademkan, yang meluruskan sesuatu yang bengkok, yang mencerdaskan sesuatu yang goblok gitu. Seperti kalian, itu nggak bisa diluruskan lagi, udah spiral udah. Kiai Imad di mata kami, di mata umat, hanya umat PA saja yang nggak setuju dengan Kiai Imad. PA 212, ya, sekte Unyiliun, sekte ya, yang mengatakan Sunan Gunung Jati itu menikahi Nyi Rara Santang. Orang yang membelokkan sejarah, Wali Songo dikatakan sebagai keluarga Ba'alwi dari Jalul Amul Faqih. Itu penipu, itu begal nasab, PA 212 ya. Ompong ngamuk min. Itu jelas tolol sekali ente. Gitu ya. Itu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Yang gaduh selama ini kan kalian. Sebenarnya kalau kalian bisa saja mikir, ya 1 jam aja bisa mikir dengan tesis yang dibuat oleh Kiai Imad, nggak akan gaduh. Yang gaduh kan kalian. Kita slow aja, umat slow aja. Yang selama ini teriak-teriak di jalanan, sholat di jalanan, bikin macet, ngamuk-ngamuk, kemudian minta perang ke Palestina, minta berjihad, kan kalian. Aneh-aneh aja. Kemudian yang konvoi di jalan ditembak 6 orang anak muridnya, mukibinnya, pengikutnya, kan kalian. Pesantren yang selalu dilempar kepala anjing, dibom, di sniper, kan pesantren kalian. Pesantren orang ini nggak ada. Cuma pesantren kalian aja yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena memang kalian sendiri yang buat-buat cerita, playing victim. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, pesantren yang dibom mana? Pesantren yang ditembak sniper mana? Pesantren yang dilempari kepala anjing mana? Kiai yang mau diracun mana? Kan cuman kalian-kalian aja, PA 212, cuman kalian aja memainkan permainan supaya kisruh, supaya gaduh. Kenapa? Karena kalian punya organisasi tapi nggak ada job, alias nggak ada isu. Jadi kalian harus buat isu supaya dapat simpati dari masyarakat. Dengan dapat simpati, dapat dukungan, dapat cuan.
dapat amplop, dapat sumbangan. Kemudian kalian mengklaim diri kalian itu adalah kelompok yang didukung oleh Tuhan, kelompok yang dibela oleh malaikat. Tetapi nyatanya 3 periode sudah kalian tidak bisa memenangkan pemilu, alias kalah mulu. Itu namanya orang pekok, orang PA 212, orang goblok. Jadi omongan dengan kenyataan tidak nyambung, tidak sinkron. Yang bikin gaduh kan komplotan si Rizik tolol bego itu. Kalian fitnah Kiai Imad yang bikin gaduh. Iya, memang kalau kita lihat secara kasat mata mungkin cara kalian berpikir gini, ada segerombolan orang penipu, membodoh-bodohi orang, mentolol-tololkan orang, kemudian persekusi, merasa dia paling berkuasa, mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai pemilik kebenaran. Ketika ada orang yang membocorkan, mereka itu penipu, mereka itu tukang bikin gaduh, jangan percaya, mereka itu bukan cucu Nabi gitu. Mereka itu selama ini menipu kita, mendustai kita. Memang kelihatannya dia bikin rusuh, tapi sesungguhnya dialah pahlawan itu, dialah pejuang itu. Dia yang menunjukkan kepada umat bahwa selama ini mereka penjahat, mereka penipu, mereka menyebarkan kebohongan di mana-mana, menyebarkan dongeng sesat di mana-mana. Ada orang muncul seperti Kiai Imad, membeberkan itu kebohongan, itu tidak ada dalilnya, itu kesesatan. Maka karena terlalu banyak orang yang sudah dibego-begoin, kemudian mengklaim bahwa Kiai Imad itu adalah penjahat, gitu. Nah, zaman dulu gitu juga, para pejuang, para pahlawan kita diklaim tukang bikin rusuh sama Habib Menir Utsman bin Yahya. Menir Utsman bin Yahya membuat fatwa bahwa gerakan yang memprakarsai Geger Cilegon atau gerakan rakyat perlawanan di Banten itu sebagai ghurur, sebagai bentuk pemberontakan, sebagai bentuk perlawanan pemerintahan yang sah. Nah, kemudian dituduh begal ini itu segala macam. Tetapi hari ini kita sadar bahwa mereka adalah pahlawan, pejuang. Sementara orang-orang yang berada di ketiak Belanda waktu itu hari ini mengaku-ngaku sebagai pahlawan. Orang yang kabur dari negerinya karena perang, seorang pengecut, leluhurnya pengecut, datuknya pengecut, kabur dari negerinya waktu perang ke negeri orang. Kemudian hari ini koar-koar sebagai pejuang. Saudara, coba mikir. Dulu bergerombol-gerombol, mereka kabur karena negerinya dijajah Inggris. Karena ada agresi dari Eropa ke negerinya. Kemudian kabur. Terus seakan-akan datuk dia itu pahlawan. Bagaimana ceritanya? Datuknya itu dulu kabur. Datuk kita itu bertahan melawan penjajahan. Mulai dari Portugis, ya, mulai dari Belanda, kemudian Jepang, dan seterusnya melakukan perlawanan. Tidak kabur ke negeri orang. Kalaupun datang ke Malaka, itu untuk membantu saudara-saudara kita di Malaka. Tentara-tentara yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda bergabung dengan saudara-saudara kita yang ada di Bugis. Kemudian datang ke Malaka untuk mengusir penjajah. Bukan untuk kabur. Nggak ada sejarah kita kabur. Gitu. Kalau kita buka sejarah masa lalu kita, datuk kita nggak ada yang kabur. Justru membantu perlawanan ke daerah-daerah saudara-saudara kita yang lemah dalam pertempuran begitu, saudara. Sementara datuk kalian kalau kita buka sejarah nih, Pong, dengar dulu. Pong Ngamukmin ya. Ngomong nggak usah teriak-teriak. Orang teriak itu biasanya pengecut. Suka teriak-teriak ya kan, suka memainkan playing victim orang itu. Namanya histeris. Orang histeris itu biasanya pengecut. Karena dia takut sendiri, dia teriak-teriak biar memancing perhatian orang buat nolongin dia gitu. Jadi gitu. Udah datuk pengecut, hari ini ngaku Indonesia ini tidak akan merdeka tanpa habaib. Indonesia ini tidak merdeka tanpa datuk kami. Indonesia ini kalau tidak ada datuk kami hari ini masih menyembah pohon. Datuk kami datang ke sini bukan untuk meminta tetapi untuk memberikan. Datuk kami datang ke sini untuk mencetak kiai dan ulama. Pret. Datuk kalian itu bersekutu dengan Belanda untuk menyebarkan agama baru. Di Indonesia ini, di Nusantara ini sebelum ada Indonesia itu sudah ada penyebaran Islam yang dilakukan sebelum Wali Songo sampai ke Wali Songo. Penyebaran Islam.
Kenapa ada agama lain? Ya, agama itu agama penjajah. Datuk kalian yang bantu penjajah itu untuk menyebarkan agama. Jadi orang-orang jadi nyembah patung lagi kan? Gara-gara datuk kalian mikir HIPA 212. Jadi kalau ngomong-ngomong datuk jangan di depanku. Ngomong datuk kalian dalam WC itu sama kalian gitu. Karena datukku jelas pejuang, pahlawan, ulama gitu. Tapi aku nggak koar-koar. Ini datuk saya si paling pejuang. Enggak. Sementara kalian koar-koar nggak ada datanya. Datuk kalian yang mati di medan perang siapa? Yang berdarah-darah siapa? Datuk Kurame. Berjejer kalau kusebutkan. Fulan. Dan ada di antara mereka yang diabadikan namanya oleh negara. Yang disebut dengan pahlawan nasional, saudara. Datuk kalian mana? Ada. Siapa? Fulan. Itu pun ngarang lagu. Ngarang lagu kan nggak sampai berdarah-darah. Kecuali sedang mens. Ngarang lagu. Ngarang-ngarang kalian. Mana ada orang ngarang lagu sampai berdarah-darah? Nggak nyambung. Datuk kami jelas. Turun ke medan perang. Turun ke medan tempur. Angkat senjata. Bergerilya. Membunuh kafir-kafir penjajah. Untuk kedaulatan, untuk agama, untuk kemaslahatan anak cucunya. Datang kalian ngaku-ngaku. Kan malu kita. Kami ini merasa hak mempertahankan sejarah asli, mempertahankan tanah air kami. Karena tanah air kami itu adalah wasiat yang diamanahkan. Bukan dikasih, diamanahkan untuk menjaga, memelihara. Jangan sampai ada orang-orang yang mencoba merongrongnya, ingin mencoba menjajah cucu-cucunya. Ya nggak mungkin. Kalau antek Belanda Datuk ente ngaku aja, jangan malu-malu. Jangan ngaku-ngaku pahlawan. Pahlawan itu yang memerangi penjajah. Itu disebut pahlawan. Kalau yang kerjasama dengan penjajah, namanya antek. Kalau hari ini antek misalnya, berperilaku baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, nggak ngaku-ngaku sebagai cucu pejuang, nggak membelokkan sejarah, ya nggak apa-apa. Ya, sudah ada yang namanya nasionalisasi. Walaupun mantan kenil kakeknya, datuknya, ya nggak apa-apa. Sudah yang namanya nasionalisasi, saudara. Misalnya si Rizik ngaku-ngaku sebagai anak pahlawan, cucu pahlawan siapa? Ngarang-ngarang aja kalian. Ngarang-ngarang aja. Jangan seperti itu. Kalau nggak ada ya udah, diam aja. Jangan dipaksakan. Akhirnya Teguh Umar pun jadi Habib. Cut Nyadin jadi Habibah. Pangeran Diponegoro jadi Habib. Ya. Tuanku Imam Bonjol jadi Habib. Karena nggak ada datuknya yang Habib yang jadi pahlawan. Jadi lucu. Itu namanya begal. Begal nasab. Itu namanya begal, Jik. Kau tahu nggak begal itu apa? Begal itu perampok. Orang yang merampas nasab orang lain. Itu begal nasab namanya, Jik. Kalian kayak nggak paham gitu ngomong. Asal ngomong aja gitu. Today News. Ada juga pahlawan. Doyannya lihat paha janda. Saudara. Itu bukan pahlawan, Today News. Itu namanya pahlawan. Antara pahlawan dengan pahlawan beda. Kalau pahlawan asal ada lawan jenis, pingin sekali lihat paha. Itu namanya pahlawan. Today News ya. Kalau ada lawan jenis, pingin sekali bawaannya lihat paha dia itu. Enggak, gitu, saudara. Jadi kita dengarkan lagi, ini bagus ini Kiai Syarif Rahman ya. Kiai Syarif Rahmat atau mohon maaf Kiai, untuk masalah Gus Miftah saya nggak sependapat dengan panjenengan. Makanya saya kasih gelar panjenengan itu Pak Kumis Palang Hartop. Setiap melihat kumis Kiai, saya jadi ingat Hartop. Dulu kan ada palang di depannya, mobil Hartop. Mobil Jeep zaman dulu, ingat? Itu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia.
Ini mereka formatnya sama semua kalau ngomong ya, pakai mic padahal, di ruangan padahal, tapi teriak-teriak. Yang hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini Yang nolak kan PA 212 goblok. Masyarakat umum, masyarakat yang merasa dicerdaskan, masyarakat yang selama ini dijadikan budak oleh para habib ini, justru merasa bangga dengan Kiai Imad. Justru merasa bahagia dengan adanya Kiai Imad. Cuman PA 212 sekte Unyiliun yang nggak setuju. Saudara, pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu? pemecah belah pantat kau. Kalianlah pemecah belah bangsa. Sampai organisasi kalian dibubarkan, wahai FPKI. Kalau bukan pemecah belah bangsa, ngapain dibubarkan organisasi kalian? Kalau Kiai Imad pemecah belah bangsa, laporkan. Jadi nggak sinkron cerita mereka. Rizik bilang gini, di belakang Kiai Imad ada intelijen, ada BIN, ada rezim. Terus Kiai Imad di framing nggak berani ke Jakarta. Goblok, kalau seandainya di belakang Kiai Imad ada BIN, ada rezim, ada jenderal, ada yang bermain, ngapain takut ke Jakarta? Kau goblok. Ya, si Rizik ngomong lain, Moncong kau ngomong lain, kalian nggak bisa dipegang omongan, nggak sinkron. Ya kan? Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu? Katanya itu nggak ngaruh. Paling-paling cuma 3 bulan. Itu cuma rame di medsos. Kenapa panik? Ompong? Weh, Ompong ngamuk, Min. Ngamuk, Min. Kenapa ngamuk? Kan cuma rame di medsos. Paling cuma 3 bulan. Ini sudah sering terjadi. Dari zaman dulu udah ada yang membatalkan nasab habaib. Kontol. Hanya PKI yang selalu PKI itu kan dari kalangan kalian sendiri. DNIDID, Fakhrul Barakbah, Sofyan Barakbah, Musa Al-Munawwar, kan kalian sendiri. Aduh. Namanya juga kalian FPKI gitu, udah dibubarkan. dompet umat Islam. Kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara 3? Nah ini bagus nih Kiai Syarif Rahmat, Kumis Palang Hartop ya. Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinting di luar. Ini saya bicara langsung. Ayo ketemu. Itu Imaduddin bin Sarman. Saya tanya untuk sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Jadi mempermasalahkan Kiai Imad bin Sarman. Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya enggak masalah. Tidak masalah. Enggak masalah lah, PA. Rizik bin Syihab. Syihab itu bapaknya bukan? Bukan. Masalah tidak? Ya tidak. Kiai Imad ya, bin Utsman. Utsman kakeknya. Masalah tidak? Ya enggak. Aduh, PA. Mau heran tapi PA 212. Kalau ya sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Weh, tolol. Kajian 650 halaman itu kajian sampah. Acara yang dibuat oleh Robitoh Alawiyah yang mengundang Kiai Imad, acara sampah. Di situ acara untuk mengesahkan atau memamerkan keabsahan nasab Alwi. Kiai Imad sebagai penentang harusnya dibuat acara diskusi debat di tempat yang netral, bukan di kandang kalian. Enggak pantas Kiai Imad datang ke kandang kambing, apalagi ke kandang anjing, apalagi ke kandang kerbau. Seharusnya di tempat yang netral, itu pun kalian gagalkan. Ayo dong, ngotak siki PA 212, saudara. Makin lama makin nampak ketololan mereka kan? Karena adanya Kiai Imad. Makanya nampak tololnya mereka. Kalau saya dari dulu sudah tahu. Bahkan ketika saya memamerkan ketololan mereka, saya dipenjara sama komplotan PA 212. Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Yang ribut pingin nyelesain kan kalian. Kalau kami jangan selesai. Kenapa?
Dengan tidak selesainya ini, permasalahan ini, rakyat, umat makin tahu. Para begal-begal nasab yang mencatutkan nasabnya ke nasab Rasulullah, orang makin tahu, belajar, nggak akan selesai. Namanya juga ilmu pengetahuan. Dia nggak akan selesai, sampai kita mati baru selesai. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup. Berbahayanya di mana? Meletupnya apa? Bahaya makan kalian. Karena nggak ada orang lagi yang percaya kalian cucu Nabi. Bagi kami nggak bahaya, bagus. Bagi umat bagus. Ketahuan belangnya penipu, pendusta, penyesatan, mengatasnamakan Rasulullah, saudara. Di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang Bola salju nggak apa-apa, dingin. Asal jangan jadi bola api. Tai lu. Bola salju justru bagus. Kiai Imad jadi bola salju bagus. Makin lama makin besar, makin lama makin besar. Bagus, dingin, adem. Daripada si Rijik, bola api. Iya, kayak tai lembu menggelinding kemudian dibakar. Jadilah bola api tai lembu. terus menggelinding dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Kira-kira susah tidak? Susah tidak? Dengan adanya Kiai Imad kita susah tidak? Tidak, saudara. Tidak ada lagi pajak untuk mendapatkan surga. Pajak surga, saudara. Dari kalangan Unyiliun kan selama ini mematok pajak surga. Bagi ente yang ingin berinvestasi akhirat, ingin masuk bersama kami, ingin mendapatkan syafaat datuk kami akan memberikan tiket surga kepada antum semua. Mudah-mudahan antum mati nanti dalam keadaan husnul khatimah karena membela Habib. Siap bela Habib? Siap mati demi Habib? Bayar. Itu ada bayarnya, ada argonya. Saudara yang nggak ada duit boleh pay later. Surga, saudara. Kira-kira dengan adanya Kiai Imad kita susah apa senang? Senang, saudara. Senang kita ada Kiai Imad. Iuran-iuran sampah seperti itu tidak ada lagi. Pungutan-pungutan liar mengatasnamakan Nabi tidak ada lagi. Orang-orang yang perampok mengaku keturunan Nabi nggak ada lagi. Orang-orang bangsat, orang-orang tolol seperti Bahar, orang-orang yang nggak tahu menahu soal agama, sok-sokan sebagai ulama. Kita jadi kenal, saudara. Al-Fatihah aja nggak becus, iya kan? Baca kitabnya pun kebalik, dari kiri ke kanan kitab Arab. Sesat tidak? Sesat tidak? Tolol tidak? PA tidak? PA, saudara. Bahkan Imam Jumbo itu atau Imamul Ummah memfitnah Sunan Gunung Jati menikahi ibunya, saking PA-nya. PA. Nah itu si mulut lonte itu, si PA. Bos si PA.